Bentar lagi kita mulai ya. Ini sudah ada 28 dari 40. Berarti ada 12 yang belum hadir. Tapi nggak apa-apa, nanti bisa menyusul aja. Oke, suara saya bisa didengar ya? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Bisa. Pak. Ya, oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Hari ini kita akan melanjutkan lagi topik pembahasan kita mengenai statistika komputasi ya. Kita akan melanjutkan dari bab berapa itu. Oke, saya harap Anda juga sudah mengerjakan ininya ya, tugasnya. Coba saya cek sebentar dari tugasnya. Kelihatannya ada juga yang kesulitan ya untuk ini naruh ininya, naruh komennya ya. Antara yang statistik komputasi, yang mana tugasnya? Sebentar. Kelihatannya ada teman yang gabung. Tugas. Nah, ini ya. Dari tugas, ini kan gabungan kelas A, E, dan G. Ini harusnya 18 tambah 40, 58. Oh, ada. Ini sudah bagus, sudah banyak sih. Tinggal ya kira-kira 10 lagi ya. Nah, ini kelihatannya ada yang kesulitan, mungkin boleh pinjam akun temannya atau dikirim ke saya seperti ini kan. Nanti kita taruh linknya. Jadi pada intinya supaya Anda semua bisa mengerjakan sesuai yang sudah ini supaya kelihatan progresnya. Kalau misalnya tidak selesai juga tidak masalah, tapi dikomunikasikan. Jadi saya supaya tahu kira-kira Anda ada kesulitan apa. Misalnya baru belajar coding Python juga tidak masalah. Jadi memang belajar Python ini bisa untuk siapa aja. Jadi makanya kelebihan Python ini bisa juga buat pemula. Nah, sebenarnya yang punya Anda ini kan kalau di pemrograman Python itu kita sudah belajar yang berorientasi objek ya, PBO, karena sudah mengerjakan berbasis library ya. Jadi kalau kuliah kita ini sebenarnya kalau di pemrograman Anda sudah pemrograman di semester 3 ya, semester 3 ya sekarang ya. Kalau semester awal kan semester 1 mungkin ada diajari yang terstruktur, pemrograman terstruktur. Jadi harapannya ya sekalian Anda belajar boleh yang terstruktur, boleh yang berorientasi objek, yang intinya kita coba terapkan untuk menyelesaikan problem ini ya, problem statistik. Sejauh ini saya lihat mungkin Anda sudah pada ngerjain semua. Contohnya ini siapa punya teman Anda? Ini kelihatannya sudah mulai bagus loh. Ini Anda mulai jelaskan, mulai import library-nya, menampilin datanya. Nah, ini kelihatannya sudah cukup bagus ya. Ya, ini kan teman-teman Anda sudah bisa sampai ngepot blog, boxpot juga, dan seterusnya. Ya, ini sudah lumayan. Jadi saya kira perkembangan progresnya sudah cukup bagus, tinggal dilanjutkan ya. Jadi nanti kita step by step coba problem-problem statistik komputasi yang lebih tinggi ya. Seperti hari ini kita harusnya sudah bisa sampai ke ini, deviation, varian, standard deviation, mean absolute deviation. Ini bab berapa ya? Kayaknya ya lanjutannya masih di sini. Ya, sebentar, ini masuk di
Oh, masih di bab 1 juga, tapi Anda ke ini ya. Yang hari ini adalah deviation, varian, standard deviation, dan mean absolute deviation. Ini juga penting di statistik, di ilmu statistik ya. Problem formulationnya atau di persamaan matematikanya itu biasanya dinyatakan seperti ini. Jadi untuk mean absolute deviation adalah sigma dari data ke I dikurangi X bar. X bar itu apa? X bar adalah mean atau rata-ratanya ya. Kemudian ini ada tanda pagar, ini apa maksudnya? Ini adalah mutlak ya, harga mutlak. Jadi mutlak dari data ke X yang dikurangi rata-rata, ya toh? Kemudian masih ada sigma, berarti dijumlahkan. Dijumlahkan dari mana ke mana? Ini dari data ke I sama dengan 1, jadi dari data yang pertama sampai ke N. N itu yang terakhir. Berarti jumlah datanya berapa? Jumlah datanya adalah N ya. Maka dibagi N. Nah, ini adalah mean absolute deviation atau mean absolution deviation ya. Nilai rata-rata deviasi mutlak. Ya, seperti itu. Kemudian sampai di sini jelas ya? Jelas? Gimana? Kok pada diem? Jelas, Pak. Jelas Jelas, ya? Pak. Oke. Ya, ini tadi ada yang masuk lagi apa enggak? Sebentar. Enggak. Oh, enggak ada ya. Mana tadi? Ini ngelihatnya yang masuk atau belum? Oh, di sini. Oh iya, ada. Loh, ini ada lagi. Memang masih ada berapa? Jadi belum masuk semua ini. Oh, ini banyak. 3. Ya, kita selesaikan dulu ini yang mau masuk. Join. Udah. 33, masih ada 7 lagi. Gak apa-apa, nanti bisa nyusul. Oke, jadi topik kita hari ini kita coba menganalisis matematik atau statistik menggunakan pendekatan IT ya, menggunakan pendekatan Anda sebagai seorang praktisi IT nantinya ya. Nah, ini yang pertama, mean absolute deviation tadi adalah nilai mutlak dinyatakan dengan bar ini ya, yang di bukan bar, pagar ini yang kiri kanan ini ya. Ini nilai mutlak dari XI, I berarti data ke-nya, dari data ke I untuk X itu dikurangi nilai rata-ratanya. Kemudian karena ada sigma berarti dijumlahkan. Dari berapa? Ya dari data ke I sampai habis, sampai ke N. Dibagi apa? N ya, seperti itu. Kemudian ada mean absolute deviation, kok hilang? Ada mean absolute deviation, juga ada varian. Ada varian ini, mau saya nggak seberapa enak ini. Mana turunnya? Gini aja. Nah, jadi kalau ada mean absolute deviation, sebenarnya ada lagi varian. Nanti varian ini penting karena dipakai untuk menghitung standar deviasi. So, SD ya, standard deviation. Nah, varian itu apa? Tadi kan ada X dikurangi X bar ya. X dikurangi X bar. X itu data ke I, dikurangi X bar itu nilai mean atau rata-ratanya. Kalau tadi dimutlakkan, kalau varian tidak dikuadratkan ya. Jadi X min X bar kuadrat. Terus diapakan? Tetap ada sigmanya, berarti disum atau dijumlahkan. Jadi setelah dikurangkan rata-ratanya, kemudian dikuadratkan, baru dijumlahkan. Setelah itu apa? Apa sudah cukup? Belum, masih dikurangi, jumlah data dikurangi 1. Jadi N-1. Nah, ini adalah S kuadrat. Nah, kalau S kuadratnya ketemu, supaya kuadratnya hilang, diapakan? Di akar ya. Seperti kalau ada 2 kuadrat, supaya kuadratnya hilang ya di akar.
Jadi akar dari S kuadrat adalah S. Nah kalau tadi 2 kuadrat kan berarti 4. Akar dari 4, 2. Nah kan kembali ke angka S-nya ini. S kuadrat diakarkan, itu adalah S. Nah berarti apa? Yang disebut S ini adalah akar dari varian. Nah pokoknya variannya ketemu, nanti standar deviasinya akan ketemu ya. Nah, seperti itu. Ini rumus kita yang kita pakai hari ini. Nah, coba kita bermain-main dengan ini, persamaan-persamaan ini di ininya ya, di codingnya. Jadi kan Anda sudah mencoba semua, dan syukur kalau Anda sudah menggunakan data Anda sendiri. Ini kan kemarin kita waktu saya pakai data apa ini, pengangguran ya. Ini yang saya ambil dari ini ya kemarin. Ya, Anda saya lihat sudah tidak ada error, berarti semua sudah sampai di sini. Nah, sampai melahirkan ini, atau sebentar kita run dulu biar nanti tidak ada error. Kita tunggu sebentar ya. Kita run all. Jadi kalau Anda merun tinggal run all. Ini sampai tanda bintangnya hilang. Nah, seperti ini sudah pada hilang bintangnya. Nah, ini kalau Anda import, ini Anda sebenarnya ngambil library punya orang yang tinggal Anda pakai ya. Jadi dari peneliti pendahulu itu sudah ada yang membuatkan function atau mungkin juga library yang siap pakai yang Anda tinggal gunakan di analisis ini. Tapi nanti kalau ada yang bertanya, loh Pak, kenapa kita nggak sekalian bikin fungsi sendiri, misalnya untuk menghitung rata-rata, sekalian belajar pemrograman terstruktur, ya nanti pelan-pelan kalau ini biar Anda juga sambil belajar nggak apa-apa, nanti kita coba juga mungkin ya. Oke, ini tidak ada error dan ini mau saya yang kurang enak ini turun sendiri ini kemarin start ini biar biar bisa turun. Nah, di sini kan ada kebetulan ya data Anda mungkin bisa beda, tapi pada intinya kan tergantung data yang Anda pakai ya. Kalau Anda kemarin ngambil data apa? Ini kebetulan masih aslinya ya yang ini. Ini kalau yang aslinya mungkin hasilnya seperti ini. Jadi dari data ini kalau nyari rata-rata Anda tinggal min begitu ya. Kemudian untuk mencari ini sampai di sini kan sudah. Ini kemarin sudah. Ini yang di sini saya ganti dengan data pengangguran hasil dari Google Trend toh. Nah, di sini ada istilah mean dan standar deviasi. Oh, ini belum, yang ini masih yang di trim yang di mana? Yang sudah. Nah, yang ini ya. Nah, ini yang menghitung standar deviasinya. Ini yang menghitung standar deviasinya, Anda cukup pakai function std ini yang sudah saya pakai ya. Itu Anda bisa mendapatkan nilai standar deviasinya. Tetapi di sini di Capture One untuk apa nih coding ini ternyata juga disebutkan bisa juga menghitung standar deviasi itu menggunakan ini nilai persentil. Tapi persentil yang keberapa ini? 75 dan 25. Nilai persentilnya dikurangkan, Anda juga bisa dapat ini. Tapi Anda lihat ini nilainya beda nih. Jadi sebenarnya Anda lebih baik pakai yang STD aja ya. Tapi persentil ini tetap dipakai, terutama persentil yang ke 50 dan 100 untuk mendapatkan box plot ya. Jadi kalau Anda analisis gambar box plot ini, nah ini ya. Ini kan box plot ini, itu ada gambar yang merah ini. Yang merah ini persentil ke 50, kemudian yang garis ini persentil ke 100. Nah, ini persentil muncul di sini, tapi di teori kok tidak ada Pak, gitu ya. Ini tiba-tiba kan muncul ada nilai persentil ini. Ini ada pakai function persentil.
Ini coba saya carikan contoh persentil. Persentil itu ini, jadi gunanya persentil untuk ngeplot box plot ini ya. Itu ada teorinya sebenarnya. Nah, teorinya di sini. Rumus persentil itu sebenarnya misalnya persentil keberapa, BI, I misalnya mau 50, berarti persentil ke 50, itu I-nya 50, N jumlah datanya ditambah 1 dibagi 100. Jadi persentil itu ke arah persen, jadi ada kaitannya dengan per 100 ya. Itu. Jadi persentil ke berapa? Nah, data persentil ke 50 dan 100 itu yang dipakai untuk menggambar box plot. Mungkin lebih jelasnya bisa kita coba dari contoh ini ya. Nah, ini seperti biasa, coba kita run all dulu biar enggak error. Ini untuk memberi contoh persentil, jadi gunanya persentil ya. Kita coba bikin data dulu, misalnya ini data A ini kita bisa pakai array seperti ini. Atau sebenarnya Anda boleh langsung ketikkan pakai list ini yang kotak, kurung kotak ini, langsung kasih data juga bisa ya. Ini misalnya data A-nya seperti itu, kita juga punya data B seperti ini, punya C seperti ini. Ini seharusnya, ini cuma variasi data saja A, B, C, D. Nah, tujuan kita adalah mendapatkan persentil ini. Nah, kalau Anda memanfaatkan library, kan mencari persentilnya cukup NP ini kan dari NumPy ya, dot persentil. Nah, tinggal A ini kan datanya, 50 ini persentil ke 50 ya. Dimasukkan data A tadi, A-nya itu kan ini 1 sampai 10 nilai A-nya. Kemudian Anda cari persentilnya. Nah, persentil ke 50 cukup diketikkan NP persentil A50. Ketemunya 5,5 ya. Kita butuh satu lagi persentil ke 100. Nah, dengan cara yang sama ya. Dapat di sini 10 ya. Terus tadi buat perbandingan untuk menghitung standar deviasi kan butuh persentil ke 75 dan ke 25. Caranya sama. Nah, maka standar deviasi itu adalah persentil ke 75 dikurangi ke 25. Tapi ini nanti tidak terlalu akurat, Anda mending pakai yang STD ya. Nah, ini kalau pakai STD kan tinggal A STD. Nah, ketemunya kan 2,8-an, tapi kalau pakai pakai persentil masih agak tinggi. Yang dipakai yang STD aja ya. Tapi persentilnya tetap kita perlukan, terutama persentil ke 50 sama 100 ini. Ini gunanya untuk apa? Untuk analisis di box plotnya ya. Ini yang di box plot ini. Jadi kalau Anda tampilkan box plotnya, sebenarnya yang 4, berapa tadi? Yang 5,5 ya. Jadi yang persentil ke 50 itu 5,5, persentil ke 100-nya 10. Ini gunanya adalah waktu di plotting. Nah, ini waktu di plot box. Ini ditampilkan gambar box plotnya ini. Itu yang garis merah ini adalah 5,5, 5-nya kan di sini. Nah, 5,5 kan di sini. Nah, ini yang kuning. Kemudian yang di sini, ini yang persentil ke 100. Nah, ini jadi Anda paling tidak bisa menganalisis gambar box plot ini dari persentilnya, ya. Nah, ini seperti ini. Jadi ini disebut persentil. Kalau cara manual ngitung persentil yang tadi, yang pakai teori di bawah tadi ini. Kalau mau ngitung persentil, pakai ini juga bisa. Ya. Ini untuk menghitung persentil. Jadi contoh tadi kan, nah ini rumusnya. Jadi kan persentil ke berapa? Misalnya kita menghitung persentil ke 50. N-nya jumlah datanya 10. Kemudian persentil ke 50 berapa? Ya tinggal rumusnya dimasukkan. I dikalikan N plus I dibagi 100. Nah ketemunya 5,5 ya tadi ya. Jadi Anda
bisa menghitung persentil menggunakan cara manual ini atau langsung pakai library tadi. Nah, itu maksud saya ya. Mungkin pertanyaannya kalau ingin lebih paham apa itu persentil, Anda bisa cari sih sebenarnya. Itu tadi kan cara perhitungannya. Jadi apa yang disebut persentil? Persentil, nah ini ya. Nilai di bawah persentis, apa ini? Di bawah, jadi kalau Anda mau cek dokumentasinya, ini persentil atau sentil, ini digunakan untuk mengukur apa di statistik untuk menyatakan nilai Wix apa below di bawah apa Wix given percentage in group of percentage fall. Dari misalnya 20 persentil, ini kurangan ya. Mungkin apa maksudnya ya? Jadi nilai persentage dari hasil observasinya. Ini contohnya tapi kok kurang enak. Tadi yang 86. Ini tidak apa-apa nih kalau Anda mau coba pahami secara ini, boleh dicek di translate-nya. Pemahaman mengenai persentil ya. Ini, persentil adalah ukuran yang digunakan dalam statistik yang menunjukkan nilai di bawah persentase pengamatan tertentu dalam kelompok pengamatan. Misalnya tadi ada data 10 data, di bawah 50%, berarti kalau kita mau P persentil 50, berarti apa? Ukuran yang digunakan nilai di bawah persentase pengamatan di bawah 50%. Nah, gitu. Persentilnya berapa? Kan kalau datanya itu tadi, kalau rata-ratanya berapa tadi contoh tadi? Kita kan tadi sudah punya contoh. Kita tulis lagi ini ya. Hanya seperti ini, 1 sampai 10. Kalau ini Anda jumlahin semua, maka rata-ratanya berapa? Atau biar nggak bingung, bikin lagi aja ya. Jadi Anda bisa bikin program baru, pakai ini, new Python 3 ini ya. Anda bikin program baru biar nggak bingung, kita analisis dari yang sederhana. Tipe data macam-macamnya tahu ya. Jadi tipe data di Python kan banyak. Ini tadi coba saya kumpulin yang sering dipakai. Ini ke Markdown aja. Nah, tipe data di Python kan banyak macamnya ini. Dia ada string atau teks, kemudian yang numerik aja ada yang integer, float, kompleks, dan lain-lain. Nah, kita kalau bekerja dengan array itu biasanya pakai yang list dan seterusnya ya. Ini kalau di tipe data ya. Seperti ini untuk ini aja, pengingat aja. Jadi misalnya kita mau membuat dataku, misalnya kita bikin list. Tadi kan bilangannya 1, 2, 3, atau dibuat sama dulu biar agak ini analisanya lebih mudah. Nah, misalnya kita punya ada 5 data seperti ini. Kalau Anda print dataku, nah ini tampilnya ini seperti ini ya. Ini kan dataku, ini Anda bikin ini kalau mau tahu tipe datanya ini tipe data apa, Anda bisa print tipe, ya, dataku tadi namanya. Nah, maka dia kelihatan tipe datanya adalah list ya. Jadi kalau tipe data yang Anda buat ini tadi, kan Anda bikin array seperti ini nih. Dua semua datanya biar gampang dianalisis. Kemudian kita ingin tahu tipe datanya, Anda tinggal ketik print tipe dari dataku ini list. Nah, ini kan sudah cocok dengan yang di sini tadi ya, ada beberapa tipe data yang macam-macam tadi. Ada apa list. Nah, ini ada tipe sequen yang list. Itu. Kemudian ini kalau nampilnya sih lagi nggak terlalu enak lah, kalau gini kan enak.
Jadi tipe data macam-macam seperti itu. Yang list yang kita coba tadi ya. Oke, seperti ini contohnya misalnya datanya seperti itu. Nah kan kalau Anda mau menghitung rata-rata misalnya kan, rata-rata sama dengan apa? Ini kita pakai rata-rata satu ya, pakai variabel rata-rata satu. Anda bisa menggunakan pakai dataku, ya kan? Kemudian apa? Min ya. Nah, kalau yang ini ya, yang pakai Libri. Tapi apa? Di atas harus dipanggil dulu ininya ya. Min itu punyanya siapa? Nah, ini Anda harus cek lagi di capture 1. Punyanya numerical mungkin ya. Mungkin punyanya Nampi biasanya. Jadi kalau Anda ngetik yang dicontoh min, oh ini nggak diapa-apain ya. Langsung min saja mau ini. Jadi nggak ada misalnya dikasih NP, itu berarti punyanya Nampi. Kalau nggak ada apa-apa, ini berarti ada di defaultnya Python juga sudah ada. Kita coba ke yang tadi kita buat. Mana tadi? Ini ya. Jadi kita nggak usah panggil library-nya juga nggak apa-apa. Jadi kita coba jalankan kalau dia mau, kalau error, nah ini berarti nggak mau. Berarti min punyanya Nampi ya. Nampinya dipanggil ini kayaknya. Cara ngimportnya gimana? Import Nampi ya. S kalau mau disingkat. Ini ya. Ya, ini Anda sudah punya Nampi. Jadi tinggal kalau mau menyampaikan dataku, Anda tinggal apa? Dari dataku itu, Anda bisa lihat minnya dari np min. Saya lupa ini ya, perintahnya mungkin np min begini mau nggak? Oh ya, mau ya. Jadi Anda tinggal min rata-rata, jangan di enter tapi di shift enter. Nah rata-ratanya ketemu 2 ya. Ini contohnya, jadi Anda menghitung min itu miliknya siapa? Nampi, jadi harus dipanggil dulu di atas. Ini import Nampi SNP. Baru Anda bisa hitung rata-ratanya ini. Ya kan? Sampai di sini jelas ya. Jadi ini kalau Anda menghitung rata-rata. Kemudian mungkin Anda mau bikin sendiri. Jadi ini kan sebenarnya kalau rata-rata rumusnya apa? Jumlah data dibagi panjang data ya. Panjang data atau sebanyaknya data. Jadi kan Anda ingin lihat rata-rata. Bukan rata-rata tadi, dataku ya. Nah ini kan dataku isinya ini tadi masih ada, masih tersimpan di memori. Dataku bentuknya seperti ini. Nah yang disebut rata-rata itu kan semua tinggal dijumlah dibagi apa? Banyaknya data. Nah Anda menghitung banyak data bisa menggunakan apa? L ya, length ya, length dari kata length, panjang dataku. Nah ketemu 5. Jadi dari dataku tadi, ini kan datanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah berarti untuk mendapatkan dataku, Anda banyaknya data tinggal ketik len. Nanti kalau datanya nambah, dia nambah sendiri. Nah ini biasanya kan disimbolkan n ya. N misalnya begini. Maka Anda print n. Nah ketemu 5 ya. Jadi nanti yang disebut rata-rata apa? Kan Anda tinggal jumlahkan dataku dibagi banyaknya datanya. Nah, jadi Anda gimana? Ini Anda misalnya rata-rata 2 untuk membedakan
dengan rata-rata satu yang tadi. Ini kan rata-rata satu kita pakai library, pakai min. Kemudian kita coba bikin variabel lain rata-rata 2 yang kita hitung manual. Anda menghitung jumlah datanya tinggal apa? Sum dataku saja, ya. Dibagi N. N tadi kan jumlah datanya. Jumlah datanya kan ini kan, ketemu 5. Nah, ya toh. Udah, ini rata-rata 2 sum. Coba di run. Nah, tidak error kan? Tinggal Anda print rata-rata 2. Enter, shift enter. Nah, 2 ya. Sama toh? Jadi Anda menggunakan perhitungan manual dengan menjumlahkan dibagi jumlah datanya, ketemu 2. Anda memanfaatkan library, pakai min juga 2. Anda boleh pakai yang lain kalau dataku seperti itu. Misalnya data duanya, ini tadi dataku saja, dataku duanya Anda pakai yang lain. Variasi lain maksudnya ya. 1, 2, 3. Ini maksudnya supaya Anda membiasakan diri menyelesaikan analisis statistik, bisa pakai library, bisa tidak. Ini Anda run lagi. Anda sudah punya dataku 2 sekarang ya. Ya, dijalanin di sini. Dataku 2. Ini isinya kan. Anda bisa ngopi program rata-rata tadi, atau ini sebenarnya kalau lebih umum tadi ya, ini rata-rata 2-nya atau rata-rata 3 sekarang. Sum dataku 2 dibagi apa? N-nya tadi itu apa sebenarnya? Kalau umumnya kan tadi len dari dataku 2 ya. Ini biar nggak berubah, daripada jalanin dulu yang len ini kan harus dijalanin dulu supaya, nah biar nggak usah, kita lagi langsung gini aja, karena len dataku 2 ini maksudnya apa? Banyaknya dataku 2. Udah, ini Anda dijumlahkan semua, dibagi jumlah datanya, Anda jalankan. Nah, tinggal Anda print rata-rata 3. Nah, ketemu 3 ya. Jadi kalau datanya berubah, ini 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 6, 6 tambah 4, 10, 10 tambah 5, 15. Nah, 15 dibagi 5 kan? 3. Ini jadi rata-ratanya. Nah, seperti itu. Loh Pak, saya ingin menggunakan fungsi sendiri. Bisa tidak? Ya, mungkin sampai di sini tadi sudah jelas ya. Anda tinggal, ini kan yang rata-rata ini nanti penting. Biasanya jadi X bar kalau di sini. Ini ya. X bar ini di teorinya ini kan rata-rata. Ini harus Anda hitung dulu. Nah, cara ngitungnya pakai ini tadi. Oke, ini tadi ya. Ini rumusnya. Nah, misalnya ini secara perhitungan sudah ketemu, sudah benar. Anda ingin menjadikan sebuah fungsi. Nah, enaknya di Python, membuat fungsi di Python itu cukup sederhana. Anda tinggal awali dengan def. Nah, ini definisi fungsinya ya. Nah, misalnya Anda kasih nama apa? Rata-rata. Ya, gitu ya. Rata-rata dari apa? Ya, misalnya dari dataku tadi. Nah, nanti cuma datakunya harus didefinisikan. Atau nanti aja, datakunya nanti bisa diganti-ganti kan. Nah, membuat fungsi di Python mudah ya. Jadi Anda cukup awali dengan def, kemudian nama fungsinya, Anda kan mau menghitung rata-rata ya. Kemudian dataku ini yang mau di rata-ratakan. Nah, jangan lupa dikasih titik 2. Nah, gini. Ini membuat fungsi di Python. Nah, Anda tinggal ambil yang program rumus tadi yang sudah berhasil, ini tinggal di copy. Yang dihitung manual tadi di copy, ditaruh di bawah fungsi. Nah, Python sangat peka terhadap indentation ya. Ini yang ini kalau Anda bikin function, kalau Anda tulis di sini, ini nanti pasti error. Jadi Python mengenal indentation. Jadi dia mengenal tab gini. Jadi setelah nama fungsi atau setelah mendefinisikan fungsinya,
yang bawah ini harus dikasih indentation ini, dikasih tab. Nah, sekarang ini namanya apa? Kan tadi ada rata-rata. Ini boleh aja dikasih nama hasil rata-rata kan? Hasil rata adalah apa? Menjumlahkan dataku. Ini harus sama seperti yang ini, yang dinama input argumen ini. Jadi kalau Anda membuat fungsi, ini adalah nama fungsinya, kemudian dataku ini sebagai input argumennya ya. Input argumennya ini apa? Harus sama. Ya ini misalnya diproses, kalau orang ngetik data di sini, dijumlahkan, kemudian dibagi jumlah datanya. Nah, seperti ini. Sudah, selanjutnya Anda tinggal print apa? Ya, hasil rata tadi lah. Seperti ini. Ini cara membuat fungsi sederhana untuk rata-rata. Jadi Anda sudah bisa membuat fungsi rata-rata. Ini coba dijalankan, error tidak? Tidak error ya. Nah, ini berarti fungsi Anda sudah bisa dibuat. Nah, Anda sekarang tinggal mencoba. Kan Anda punya dataku. Tadi kita sudah ada belum? Dataku dicoba saja. Dataku shift enter. Masih ada. Nah, dataku misalnya isinya adalah 2222. Berarti rata-ratanya berapa? 2 ditambah 2 ditambah 2 dan seterusnya sampai 5 kali. Ketemu 10 dibagi jumlah datanya 5. 10 dibagi 5 hasilnya berapa? 2 ya. Jadi Anda tinggal pakai fungsi buatan Anda sendiri ini. Ya. Ini kan sudah ada dataku. Jadi rata-rata dari dataku berapa? Shift enter. Nah, ketemu tuh 2. Nah, ini Anda sudah bisa membuat fungsi sederhana rata-rata untuk menghitung apa nilai rata-rata dari data. Ini data. Nah, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Jadi ini caranya, langkah-langkahnya. Pertama ada ini dulu, buat persamaan manualnya dulu. Kalau persamaan manualnya ini sudah benar, sudah konsisten, untuk mengubah persamaan ini menjadi fungsi, tinggal Anda tambahkan def di depannya. Kemudian ini nama fungsinya, ini input argumennya yang diganti-ganti. Jadi nanti kalau dataku ini isinya, ya tinggal rata-rata dataku ya. Misalnya ada dataku 2 tadi masih ada belum? Nah, dataku 2 masih ada loh ini. Nah, maka Anda bisa menghitung rata-rata dari dataku 2. Tinggal ini diganti dataku 2, shift enter. Ketemu 3 ya. Nah, jadi ini Anda sudah bisa membuat sendiri fungsi menghitung rata-rata, dan ini sama dengan kalau Anda menggunakan apa? Ya, menggunakan numerical Python NumPy, min kan rata-rata dari apa? Misalnya dataku 2. Save enter. Nah, hasilnya kan juga 3. Nah, ini. Jadi Anda boleh menggunakan library jadi pakai min ini untuk menghitung rata-rata, atau bikin fungsi sendiri, buatan sendiri. Ini kan kalau Anda bisa bikin fungsi buatan sendiri kan lebih bangga mungkin Anda ya. Anda bisa membuat fungsi namanya rata-rata, hasilnya kan sama ini. Nah, nih sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Cara membuat fungsi sendiri ya. Ini kan Anda mungkin nanti lebih nggak tergantung kepada library-nya orang lain seperti min dan seterusnya. Tapi apakah boleh Pak? Ya boleh aja ini, tapi kan Anda orang IT kalau mau bikin sendiri tidak ada salahnya. Jadi Anda biar lebih puas. Ini cara menghitung rata-rata seperti itu. Langkahnya apa tadi? Langkahnya diterapkan dulu, dibuat tipe datanya. Ini kan tipe data macam-macam, yang paling sering kalau bikin array kan yang list ini ya. Ini yang list, ini yang sering dipakai. Salah satu contoh bentuk list ya tinggal Anda pakai kotak begini. Nih. Nah, ini Anda tinggal tampilin.
Terus kalau mau lihat tipe datanya kan pakai type. Ini list tipe datanya. Nah, terus ini kalau pakai library, Anda harus pakai panggil NumPy yang disingkat NP min. Nah, terus ini kan nilainya. Kemudian kalau memanggil jumlah data, Anda pakai length atau len disingkat dari dataku ya. Ini panjang datanya ketemu jumlah datanya. Jumlah data ketemu, Anda bisa gunakan untuk menghitung rata-rata dengan cara dijumlahkan semua data dibagi N. N itu banyaknya data. Nah, secara umum kan bisa dibuat rumus rata-ratanya seperti ini. Yaitu rata-rata adalah jumlah dari semua data dibagi banyaknya data atau panjang data. Ya, ini dibagi jumlah datanya berapa? 5 ya 5. Nah, kalau Anda sudah berhasil membuat rumus manual ini dan tidak ada error, dihitung manual juga cocok, Anda tinggal memasukkan atau menjadikan rumus ini menjadi fungsi yang siap pakai. Anda nanti disimpan. Jadi Anda sudah dapat satu fungsi sekarang. Fungsi menghitung rata-rata. Caranya, cara membuat fungsi di Python, Anda tinggal ketik def spasi, nama fungsinya apa? Misalnya rata-rata, kemudian dikasih kurung, dikasih nama input argumennya apa? Misalnya ini dataku. Ini tidak harus dataku, Anda X gitu aja juga bisa. Kemudian jangan lupa ada titik 2. Jadi kalau membuat function seperti ini, nama fungsinya, kurung, input argumennya, titik 2. Nah, dan gitu kalau Anda enter otomatis dia dikasih indentation, jadi dia langsung masuk ke ini lurus dengan rata-rata. Ini tinggal Anda lanjutkan. Nah, misalnya Anda hasil untuk menampung hasil proses ini yang tadi sudah dihitung manual, sum dari dataku dibagi jumlah datanya, itu misalnya hasilnya disebut hasil rata. Nah, sudah, tinggal selanjutnya di print hasil rata. Sudah. Anda sudah bisa membuat satu fungsi pertama Anda, yaitu fungsi untuk menghitung rata-rata. Untuk ngetes, tadi kan sudah punya ada dataku, ini maka rata-rata dari dataku kan ketemu 2. Atau yang lain, dataku 2 misalnya kan ketemunya ini, rata-rata dari dataku 2 ketemu 3. Ya kan ini tinggal dijumlahkan dibagi 5, dapat 3. Nah, ini ternyata kan sama persis jika Anda menggunakan numerical Python atau NumPy dari min dengan fungsi standar mereka min ini. Ketemu 3 juga. Nah, di sini Anda sudah bisa membuat fungsi sendiri untuk menghitung rata-rata. Dengan cara yang sama, Anda bisa kerjakan untuk semua yang ada di teori ini. Anda kan bisa ngitung ini dan seterusnya ya. Oh, ini ada yang masuk ya. Mana tadi ya? Oh, ini ada gabung. Udah. Oke, seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Mana tadi? Nih. Jadi Anda sudah bisa membuat fungsi buatan sendiri. Untuk yang pertama yang paling simpel adalah, boleh kalau ada yang mau ditanyakan. Oh, kita sudah jam 8.30. Ini saya minta maaf, hari ini saya harus ke kampus karena ada untuk persiapan akreditasi ya. Jam 9 saya harus ke kampus dari perjalanan. Ini mungkin kita sebentar lagi kita akhiri, tapi mungkin ada yang mau ditanyakan kira-kira. Ini step pentingnya ya. Jadi ini nanti kita bisa kembangkan untuk yang lebih kompleks. Ini kan masih yang simpel dulu ini. Jadi ada yang simpel dulu Anda kerjakan. Anda mulai membuat fungsi sederhana. Ini fungsi rata-rata ini kan Anda sudah bikin. Langkahnya sebelum dijadikan fungsi, Anda tes dulu pakai manual tadi ya. Ini kan pakai manual.
Memang harus ada sedikit ini ya, ada paham misalnya len di Python ini untuk menghitung jumlah data, pakai length datanya ya. Sum untuk menghitung penjumlahannya. Nah ini gini-gini memang dari mana Pak? Ya baca-baca aja nanti. Nah kalau ini sudah berhasil untuk membuat menjadi sebuah fungsi kan gampang. Tinggal diawali def, kemudian spasi, nama fungsinya, terus input argumen ini yang akan diolah, yang mau dicari nilai rata-ratanya. Nah ini rumus ini Anda ambil dari yang sudah dikerjakan manual tadi. Kalau sudah berhasil yang manual, ini yang berhasil yang manual tinggal di copy rumusnya, masukkan ke sini, tinggal disesuaikan namanya. Kalau dataku ya dataku ya. Udah print, sudah. Ini Anda sudah bisa membuat fungsi sendiri. Nah, tinggal dites. Nah, ini tadi sudah kita tes. Misalnya dataku 2 nilainya ini. Kalau ini Anda tes pakai fungsi Anda ketemu 3, pakai fungsi library bawaan 6pi juga ketemu 3, berarti sudah benar ya. Seperti itu. Ini nggak terasa sudah lebih setengah 9. Ya mungkin ada pertanyaan. Kita sebenarnya belum menyelesaikan ini. Jadi kita baru menghitung X-bar-nya. Nanti Anda otak-atik sendiri, mencoba nilai sampai ketemu standar deviasi. Tapi standar deviasi yang kita bandingkan dengan fungsi buatan sendiri ya. Ini sama lain kali kita lanjutkan. Sementara kita masih X-bar-nya dulu. Atau mungkin ada yang penting gini mungkin. Bikin loop. Salah satunya kan di sini nanti ada loop ya. Di persamaan ini ada loop. Mana loopnya? Kalau Anda sum langsung di sum di jumlah. Tapi kalau Anda ingin berjalan dari data ke 1 ke sampai data ke n, kan ada sigma. Nah, sigma ini kalau dibuat dalam bentuk bahasa program, Anda bisa pakai while, bisa pakai for. Ya, jadi kalau bentuk sigma, jadi misalnya apa ya? Misalnya Anda bikin I sama dengan 1. Nah, misalnya gini ya. Misalnya Anda bikin bentuk perintah while I lebih kecil sama dengan 6, do-nya itu tinggal titik 2. Jadi kalau Anda mungkin dulu pernah pakai bahasa selain Python, kan harus diketik while apa ini kondisinya do. Nah, do-nya di Python cukup pakai titik 2 ini. Nah, ini misalnya Anda Anda tinggal print. Iya. Nah, seperti itu ya. Ini printnya. Ini kenapa dia? Oh, sebentar. Ini harusnya, terbentuk sendiri. Ini Anda harus hati-hati dengan indent di Python. Tadi kan merah warnanya ya. Ya harusnya tidak boleh merah. Nah, seperti ini. Nah, kan dia harus berjalan. Nah, cara membuat plus satunya begini. Nah, di Python untuk nambah-nambah increment ya. Ini namanya incrementnya. Tambah 1, dan seterusnya gitu ya. Ini kan dikerjain while I ya, dari I itu sama dengan 1, tadi tergantung definisinya dari 1. Tapi ingat, kalau di Python data ke 1 itu sebenarnya data ke 0. Data ke satunya Python itu data ke 0. Nanti kita cek ya. Tapi enggak apa, ini kita atau biarin 0 aja deh ya, kayak gitu ya. Atau enggak usah, kalau ini kan belum ada dari ya 1. Nah, ini 1 while ini kan akan dilakukan terus-menerus selama terpenuhi ininya, kondisinya. Enggak ada. Selama terpenuhi kondisinya apa? Yaitu I lebih kecil dari 6. Berarti nanti akan berhenti I di berapa? 5 ya. Kan I-nya itu ditambah-tambah terus sampai lebih kecil dari 6. Lalu lebih kecil dari 6 kan integer itu 5. Nah, ini coba di running. Ini kalau Anda jalankan, nah seperti ini. Jadi Anda sudah bisa bikin program while. While ini kan kondisi yang di looping terus-menerus Anda kerjakan selama I-nya terpenuhi syaratnya, yaitu di bawah 6. Nah, ini print I-nya Anda tambahin 1 terus di increment, dapat ini ya.
Ya lah. Nah, dengan cara yang sama, sebenarnya ini Anda bisa lakukan untuk data. Data ya, ini Anda bisa copy lagi program yang sudah Anda buat. Nah, ya. Kalau data, Anda kan tadi sudah punya dataku tadi ya, diketik lagi, diambilin yang tadi. Mana ada dataku tadi ya. Ini biar nggak ini, ya ini kita taruh di situ biar nggak jauh-jauh, biar Anda bisa membayangkan. Nah, ini kan datakunya adalah ini dua-dua semua. Nah, padahal perlu diingat kalau di Python itu data ke 1 itu sebenarnya data ke 0. Jadi dataku ini 0, data ke 0, data ke 1, data ke 2, data ke 3, data ke 4. Yang terakhir 4. Jadi ini mulainya 0 gitu ya. Jadi apa? Jadi nanti mulai 0 sampai 5 ya. Sampai 5. Nah, ini boleh Anda ketikkan yang tadi biar enggak, yang tadi kan Anda sudah dapat ilmu len tadi kan. Nah, jadi kan Anda sudah punya len ini adalah untuk menghitung length atau panjang dari data atau banyaknya data. Biar Anda nggak usah ngetik 5 atau berapa. Nanti kalau datanya ini berubah jumlahnya, di sini kan otomatis berubah sendiri ya kan. Nah, sekarang Anda bisa print apa? Print dataku ini. Nah, gini. Betul? Jadi Anda bisa mengetikkan dataku ini dalam bentuk looping ya. Dalam bentuk looping yang Anda hitung I-nya itu dari berapa sampai berapa. Karena di Python itu atau ya di bahasa pemrograman apapun sebenarnya kalau kita punya array, data pertama itu bukan data ke 1, tapi data ke 0. Ya, ini Anda coba running. Nah, ya. Maka hasilnya ini dah. Kan datanya 2 terus sampai 1 2 3 4 5 ya. Nah, ini maksud saya Anda bisa nyoba pakai Pareta while untuk nampilin dataku ini. Nah, jadi kalau Anda sudah tahu datakenya ini, nanti Anda gunanya waktu bekerja di persamaan yang ada sigmanya, nanti Anda bisa hitung sebenarnya. Tinggal dikurangi apa, dibagi datanya. Gitu ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya. Ini sebenarnya masih belum selesai, tapi nggak apa, Anda coba otak-atik sendiri. Ini kalau Anda mau program ini Anda bisa lanjutkan, Anda bisa otak-atik untuk Anda hitung sampai ketemu standar deviasi ya. Ini saya beli bekal sampai ini dulu. Saya nggak tahu dari Anda mungkin ada yang bisa menyelesaikan atau tidak. Kalaupun nggak selesai nanti bareng-bareng kita lanjutkan insya Allah minggu depan. Oke, ini contoh membuat membuat kelas atau fungsi sendiri ya. Fungsi sendiri yaitu fungsi rata-rata untuk menggantikan fungsi standar min punyanya NumPy. Jadi nanti Anda dengan cara yang sama bisa membuat fungsi sendiri untuk kalau berhasil. Ini kan kita coba dulu nih. Kita coba dulu programnya. Nanti kalau program ini berhasil dengan cara seperti tadi bisa dibuat dalam bentuk fungsi buatan sendiri ya. Nah, ini coba saya cukupkan sampai di sini. Ini coba lanjutannya Anda. Mungkin saya tuliskan, silahkan di otak-atik gitu ya. Di otak-atik, siapa tahu ada yang bisa melanjutkan sampai bikin fungsi standar deviasi sendiri, buatan sendiri ya, seperti ini. Nah, ini ya, ini kita run. Nah, ini jadi silakan di otak-atik, siapa tahu ada yang bisa lanjutkan sampai bikin fungsi standar deviasi buatan sendiri. Ini kita bantu Anda sampai menampilkan dataku tetapi dalam bentuk lain. Jadi kenapa ini ada seperti ini? Maksudnya kalau Anda ingin nampilin dataku ini insert below. Misalnya Anda ingin nampilin print
dataku ke 0 misalnya ya. Ke 0 berapa? 2 tuh. Oh, kebetulan karena datanya sama. Coba ini kalau dataku pakai yang dataku 2. Pakai yang dataku 2 ya. Biar agak beda hasilnya. Ini ya. Dataku 2, maka ini kita tinggal ganti dataku 2, ini dataku 2. Run. Nah, hasilnya yang tampil kan beda. Terus ini kalau Anda tampilin dataku 2 berapa? Nah, beda ya. Nah, ini Anda sudah punya dataku atau nilai yang menggunakan model ini looping pakai while. Nanti ini Anda kalau Anda jeli, Anda bisa lanjutkan sesuai persamaan ini. Ini kan Anda XI-nya sudah dapat, X bar-nya tadi nilai rata-rata sudah dapat. Untuk membuat rata-rata absolut di mutlak di Python tinggal pakai abs gitu ya. Jadi di Python cukup mudah. Insert below. Jadi misalnya Anda punya abs, tinggal ketik abs dari misalnya berapa? Anda punya X-nya itu misalnya minus 4, maka abs dari X print X ini apa? Mutlak dari X sama dengan ya, maka di sini apa? Mutlak dari X. Shift enter. Nah, ya. Jadi ini contohnya harga mutlak itu kan akan dibuat semua menjadi positif. Jadi misalnya X-nya itu minus 4, minus 4 itu nilai mutlaknya kan 4. Nah ini, jadi Anda maksud saya untuk membuat mutlak ini sudah saya beri bekalnya. Untuk mencari X ke ini tadi pakai XI, X barnya sudah ada pakai fungsi rata-rata, nanti dibagi ini N kan gampang. Nah tinggal Anda membuat mean absolute deviation, mungkin dilanjutkan kalau bisa varian dan standar deviasinya ya. Nah ini silakan Anda lanjutkan. Kemudian codingnya ini Untitled 5 ya. Untitled 5 nanti saya taruh di grup program Untitled 5. Untitled 5. Mana? Untitled 5. Ini ya, ini kita ganti nama standar deviasi 1 misalnya ya. Standar deviasi 1. Jadi kalau Anda refresh, nanti di sini muncul standar deviasi 1. Mana? Standar yang tadi sudah kita buat. Standar deviasi 1 ini ya. Standar deviasi 1. Ini pekerjaan kita hari ini untuk mencoba dari belajar statistik dari basic ya. Supaya Anda bisa dapatkan bikin fungsi sendiri. Ini contoh membuat fungsi sendiri. Anda sudah bisa dapat fungsi ini def rata-rata. Nanti Anda lanjutkan ini. Ini kan data ke-nya sudah saya berikan, tinggal Anda mencoba, mutlaknya juga sudah, Anda tinggal otak-atik melanjutkan sampai bikin standar fungsi deviasi sendiri ya. Kalau bisa, kalau tidak bisa juga tidak apa-apa, nanti kita bahas insya Allah minggu depan. Ini saya taruh di kelas statcom programnya ya. Jadi programnya saya kirim di sini ya. Programnya biar tidak lupa saya taruh di sini. Grup notebook standar deviasi.
1. Itu sudah saya kirim di grup. Nanti Anda lanjutkan yang program ini, kalau bisa diotak-atik sampai dapat standar deviasi sendiri. Oke, saya kira itu ya, karena saya akan ada acara, mungkin cukup dulu. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ada yang ditanyakan? Permisi Pak Basuki. Oh sekalian ini ya? Iya. Ada yang tanya sekalian Ya, yang Pak. persentil ya? Oh sebentar, yang contoh persentil sekalian. Ini sekalian contoh yang persentil, saya kirim sekalian. Contoh persentil. Ini nanti Anda otak-atik juga sekalian. Ya, tadi gimana pertanyaannya? Ada yang tanya? Sudah cukup, Pak. Oh, sudah ya. Ini tadi yang tanya persentil sudah saya taruh juga programnya. Anda cukup lanjutkan itu untuk di otak-atik ya. Untuk dilihat teorinya, ini kalau bisa Anda melanjutkan yang tadi seperti ini. Oke, saya kira itu. Saya minta maaf ini tidak bisa sampai selesai. Anda lanjutin sendiri sekalian belajar. Nanti kalau kesulitan Anda boleh tanya-tanya di grup WA ya. Intinya adalah kalau bisa tidak terlalu tergantung kepada fungsi-fungsi yang sudah ada. Anda boleh bikin sendiri fungsinya, tapi kalaupun mau memanfaatkan fungsi yang ada ya silakan. Nah, tetapi ada baiknya ya, kepuasannya beda nanti kalau Anda sudah bisa bikin fungsi sendiri akan lebih puas. Saya kira demikian. Sudah nggak ada yang tanya ya? Tidak. Oke. Ya kalau nggak ada yang bertanya, silakan itu program yang tadi kita pelajari hari ini di otak-atik, dilanjutin sampai bisa Anda kalau bisa bikin fungsi sendiri, standar deviasi yang menggunakan function buatan Anda sendiri. Saya kira demikian, saya minta maaf kalau ada kurang lebihnya, insya Allah kita sambung lagi minggu depan ya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama ya.